Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di masjid ini melanjutkan pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Faslu Tsalits, bab yang ketiga, ahammu mazaya as-sunnatin nabawiyah. Keistimewaan dari sunnah an-nabawiyah. Subbab yang keempat, al-mabhath ar-rabi' bayanu anna sunnata tsabitata muhkamatun laisa fiha ma yu'aridu an-naql as-sahih walal aql as-sarih. Penjelasan tentang sunnah itu jelas terang benderang, ya, dan tidak ada pertentangan antara sunnah hadis Nabi dengan dalil-dalil yang sahih seperti Al-Quran dan hadis yang lain. Dan juga tidak mungkin sunnah bertentangan dengan akal yang sehat. Sudah kita sampaikan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh di sini. Beliau menukil beberapa ucapan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sampai pada halaman 232, Al-adillatu ala anna sunnata muhkamah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu muhkamah, ya, jelas terang benderang. Yang pertama, annama jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa min ilmillah. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa sunnah itu muhkamah, ya, bisa diartikan terang benderang, jelas. Bisa diartikan sunnah itu berdiri sendiri, dalam artian sunnah itu juga sah dipakai sebagai dalil menghukumi. Dalil yang pertama, bahwa apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fama akhbara bihi fallahu akhbara bihi. Apa yang Nabi kabarkan, maka itu juga kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu yukhbiru bi ilmihi yamtani'u an yukhbira bi naqidi ilmihi. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah mengabarkan dengan ilmunya. Yang disampaikan Nabi adalah ilmu Allah, maka apa yang Allah sampaikan berupa ilmu itu tidak akan mungkin Allah mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Artinya Quran itu ilmunya Allah, hadis itu juga ilmunya Allah. Maka kalau dia sama-sama ilmu dari Allah, nggak mungkin Allah mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya.
Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, kata Allah, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati ada ikhtilafan katsira di dalamnya, ada perbedaan, pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, itu konsepnya. Kalau itu bukan dari Allah, berarti pasti banyak khilaf, pasti banyak perbedaan, pertentangan, kontradiksi. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kalau itu dari Allah berarti nggak mungkin ada kontradiksi. Ya, Al-Quran dari Allah, hadis sama-sama dari Allah, maka nggak mungkin ada kontradiksi. Tapi pertanyaan, Taurat itu kan dari Allah, ya, Injil juga dari Allah. Al-Quran, Injil, Taurat, ya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kok sekarang ada perbedaan antara Taurat dengan Al-Quran, antara Injil dengan Al-Quran, padahal tiga-tiganya ini sama-sama dari Allah? Kenapa? Naam, karena Taurat dan Injil sudah bukan dari Allah lagi, ya, alias sudah dirubah-rubah oleh ahlul kitab. Ya, seandainya masih orisinil, ya Injil sebagaimana yang dulu turun kepada Nabi Isa, Taurat sebagaimana yang dulu turun kepada Nabi Musa, dan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka sama, tidak ada pertentangan. Ya, kecuali kalau masalah syariat. Ya, kalau masalah syariat iya mungkin terjadi pertentangan, karena syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dalam masalah khabar, dalam masalah berita, informasi, terutama yang berkaitan dengan akidah, maka tidak ada pertentangan antara Injil, Taurat, dan Al-Quranul Karim. Fanafa an yaqa'a fima kana min indillahil ikhtilaf albattah. Maka dalam ayat tadi, di surat An-Nisa ayat 82, Allah menafikan adanya ikhtilaf. Ya, Allah menafikan adanya pertentangan di dalam firman-Nya itu, albattah, selamanya, atau sama sekali, belas. Ya, Allah nafikan. Walau kana fihi ma yaqtadi qaulaini mukhtalifaini lam yusaddaq alaihi hadzal kalam ala kulli hal. Seandainya, ya katakanlah ada firman Allah atau ada hadis yang bertentangan satu dengan yang lain, atau ayat Al-Quran yang bertentangan dengan satu dengan yang lain, maka ayat tadi surat An-Nisa ayat 82 nggak bisa dibenarkan, ya nggak boleh dibenarkan. Kenapa? Karena ternyata ada pertentangan, maka ini nggak mungkin. Tapi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah berfirman dalam surah An-Nisa juga ayat 59, Qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, al-ayah. Kata Allah, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya kepada Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billah, apabila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu baik dan bagus hasilnya, kalau dikembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kata beliau, wal ayatu sharihatun fi raf'il kitabi was sunnah litanazu' wal ikhtilaf. Ayat ini sangat terang benderang, sangat jelas sekali bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu mengangkat ikhtilaf. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menyelesaikan perselisihan. Fa'innahu raddul mutanazi'aini ilaihima, karena Allah jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur, ya kembalinya kalau terjadi perselisihan, kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaysa dzalika illa liyartafi al-ikhtilaf. Tidaklah Allah memerintahkan kita ketika berselisih, kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kecuali pasti Al-Quran dan Sunnah itu menyelesaikan perselisihan itu.
mengangkat perselisihan itu. Berarti kalau Al-Quran dan Sunnah itu tidak mengangkat perselisihan, alias berarti Al-Quran dan Sunnah pasti ada perselisihannya juga. Wala yartafi'ul ikhtilaf illa birruju' ila syai'in wahid. Dan tidak mungkin perselisihan itu, ya tidak mungkin perselisihan itu diselesaikan kecuali harus kembali kepada sesuatu yang menjadi satu kesepakatan. Ya, kecuali dikembalikan kepada perkara yang disepakati atau perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Walau kana fihi ma yaqtadi al-ikhtilaf lam yakun fir ruju'i ilaihi raf'ut tanazu'. Kata beliau, seandainya Al-Quran dan Sunnah itu ada perselisihannya, nggak mungkin Allah perintahkan orang yang berselisih untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sendiri ada perselisihan. Ya, makanya ini juga bantahan kepada orang yang mengedepankan akal. Apabila terjadi perselisihan maka dikembalikan kepada akal. Maka kita tanya, akal sendiri juga berselisih. Gak iso tidak dinapatoan. Kalau mau mengembalikan kepada perkara yang jadi patokan, harusnya perkara itu tidak ada perselisihan dan pertentangan. Dan tidak ada yang demikian kecuali dalil, kecuali kitabullah dan sunnah. Ya, maka ayat tadi menunjukkan Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada pertentangan dan perselisihan. Wa kadzalika jami'ul ayatil waridati fi dhammil ikhtilaf. Demikian juga ayat-ayat lain yang mencela ikhtilaf, yang mencela perselisihan. Wal amru birruju'i ilal kitabi was sunnati kulliha qati'atun fi annahu la yumkin an yakuna fil kitabi was sunnah ta'arudun wa ikhtilafun. Demikian juga semua ayat-ayat yang memerintahkan untuk rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu semuanya menjelaskan bahwa gak mungkin Al-Quran dan Sunnah itu ada pertentangan. Wa innama hiya ala ma'khadin wahidin wa qaulin wahid. Karena tidaklah Al-Quran dan Sunnah itu melainkan sumber yang satu dan satu padanan yang sama. Ya, satu sumber yang sama, yaitu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil ketiga, kata beliau, anna amata ahli syariah asbatu fil qur'ani was sunnah an-nasikha wal mansukha alal jumlah. Kata beliau, para ulama yang ahli dalam masalah syariat, mereka menetapkan bahwasanya di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada namanya nasikh dan mansukh. Ya, nasikh artinya yang menghapus, mansukh yang dihapus. Ya, dasarnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menasakh, ya, suatu ayat di dalam Al-Quran kecuali, atau kami jadikan itu dilupakan, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Wa hadzaru minal jahli bihi wa minal khata'i fihi. Dan para ulama juga memperingatkan untuk supaya kaum muslimin tidak bodoh dalam, tidak jahil dalam masalah nasikh dan mansukh ini, atau keliru dalam masalah nasikh dan mansukh ini. Wa ma'lum anna an-nasikha wal mansukh innama huwa fima baina dalilaini yata'aradani bihaitsu la yasihu ijtima'uhuma bihalin. Dan telah diketahui bahwa adanya nasikh dan mansukh ini hanya terjadi pada dua dalil yang bertentangan yang gak mungkin disatukan. Wa illa lamma kana ahaduhuma nasikhan wal akhar mansukhan. Kalau dua dalil ini bisa disatukan, maka nggak lagi dikatakan nasikh dan mansukh. Ya, contoh misalnya, yang paling gampangnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya ada manfaat dan ada dosa.
Tapi manfaatnya lebih besar, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian di ayat surat An-Nisa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Dua ayat tadi itu mengharamkan khamar atau tidak? Tidak mengharamkan khamar. Ya, namun diperingatkan. Yang pertama dikasih peringatan bahwa khamar itu banyak dosanya, lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Ayat yang kedua lebih naik lagi peringatannya, yaitu larangan mabuk ketika mendekati waktu sholat. Baru datang ayat yang ketiga dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, ya judi, ya mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah rijis. Itu adalah najis dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah, ya ijtanibu. Nah, di sini baru ada kata-kata pengharaman. Jauhkanlah diri kalian dari itu semua agar kalian beruntung. Nah, dohirnya orang yang nggak belajar nasikh dan mansukh, mereka menganggap bahwa dua ayat ini bertentangan, kontradiksi. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa para ulama memperingatkan agar jangan sampai kaum muslimin tidak tahu tentang nasikh dan mansukh ini. Sehingga kalau mereka nggak tahu nasikh dan mansukh, dikiranya ayat yang pertama tadi menghalalkan khamr. Gak apa-apa khamr itu, ini dalilnya. Oh, ini gak paham nasikh dan mansukh. Nah, nasikh dan mansukh ini kata beliau hanya terjadi pada ayat yang bertentangan. Ya, sebenarnya tidak bertentangan, tapi dohirnya memang bertentangan. Yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan. Ya, maka jawabannya tadi itu bukan pertentangan, tapi itu adalah nasikh dan mansukh. Ya, ada ayat yang sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada, masih dibaca sampai sekarang. Dan ada yang ayatnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Apa contohnya? Ayatnya sudah nggak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada. Apa contohnya? Nggak mungkin dibaca. Nah, tentang hukum rajam. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Ya, orang laki-laki, syekh maksudnya yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan, ya, apabila mereka berzina maka rajamlah. Ya, maka rajamlah. Ada ayat surat apa ini? Hah? Ya ada ayatnya, sudah dinasakh, sudah dihapus, tapi hukumnya masih ada. Ya, kalau yang tadi khamr itu kebalikannya, ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Walau kana al-ikhtilafu fin nususi minad din lama kana li itsbatin nasikh wal mansukh faidah. Kata beliau, seandainya ikhtilaf, yakni adanya perbedaan, adanya kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil yang lain itu dibenarkan, maka nggak ada faedahnya nasikh dan mansukh ini, nggak ada manfaatnya nasikh dan mansukh ini. Ya, kalau seandainya dibenarkan adanya kontradiksi dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Walakanal kalamu fi dzalika kalaman fi ma la yajni thamrah idza kana yasihul amalu bihima ibtidaan wa dawaman istinadan ila annal ikhtilafa fin nususi waqi'un jaizun. Kurang lebih sama. Kalau seandainya dibenarkan adanya kontradiksi di dalam dalil-dalil syar'i, maka itu tidak akan menghasilkan faedah dan tidak akan menghasilkan amalan apapun. Ya, ini kurang lebih sama seperti tadi, maka tidak dibenarkan pendapat yang mengatakan adanya pertentangan antara dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalil yang keempat, annahu law kana fi syari'ati musaghun lil khilaf la adda ila taklifi ma la yutaq
Li'anna dalilaini idza faradna ta'aruduhuma wa faradna annahuma maqsudani lisyari' fa imma an yuqal innal mukallaf matlubun bi muqtadaha aula au matlubun bi ahadihima dunal akhar. Ini juga bagus sisi pendalilannya, kata beliau. Kalau seandainya di dalam syariat kita dibenarkan ada dalil-dalil yang bertentangan, ya kalau dibenarkan bahwa dalil-dalil itu ada yang kontradiksi, Ustaz. Kalau ini dibenarkan, maka berarti akan menghasilkan konsekuensi, kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang nggak mungkin bisa kita lakukan. Ya, kita dituntut melakukan sesuatu yang nggak mungkin bisa kita lakukan. Karena adanya dua dalil yang bertentangan, kata beliau, itu konsekuensinya adalah, yaitu kita disuruh melakukannya, sekaligus kita disuruh tidak melakukannya. Bisa nggak antum? Hah? Nggak mungkin kita bisa menjalankannya kayak khomer tadi. Ya. Yang pertama dibolehkan, yang kedua diharamkan. Nggak mungkin bisa diamalkan dua-duanya. Ya. Yang satu memerintahkan, yang satu melarang. Bagaimana cara antum mengamalkannya? Atau misalnya yang kedua, kemungkinan yang kedua, yang satu ya itu diperintahkan, ya, sedangkan yang satunya itu tidak diperintahkan. Berarti yang satunya digugurkan. Loh, kok bisa ada ayat Al-Quran yang dikatakan digugurkan? Fal awal yaqtadi if'al la taf'al. Kemungkinan yang pertama tadi seakan-akan Allah mengatakan kerjakan dan tidak kerjakan. Ya, bantu. Ya. Ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Ya, tidak bisa disatukan dan juga tidak bisa diangkat dua-duanya. Ya, tidak bisa disatukan dan tidak bisa diangkat dua-duanya. Seperti antum misalnya kalau disuruh gerak dan diam, bisa nggak antum melakukan dua pekerjaan itu secara berbarengan? Nah, gerak sekaligus diam, bisa nggak digabungkan gerak dan diam? Nggak mungkin bisa. Ya. Tapi dua ini nggak bisa diangkat dari kita. Pasti salah satunya kita kalau nggak gerak ya diam. Nggak ada opsi ketiga. Takallum awiskut, diam dan bicaralah. Ya, takallum waskut, diam dan bicaralah. Bisa antum jalankan dua-duanya secara berbarengan? Hah? Atau bisa nggak antum hilangkan dua-duanya? Ada opsi ketiga? Apa selain diam dan bicara? Nah, nggak ada. Ya, ini maksud beliau. Limukallafin wahid, diperintahkan kepada seseorang untuk dia kerjakan dan sekaligus tidak dikerjakan. Wa huwa ainut taklif bima la yutaq. Maka ini namanya syariat berarti membebankan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil dikerjakan oleh seseorang. Ini konsekuensinya. Kalau kita mengatakan adanya pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, itu konsekuensinya berarti Allah memerintahkan sesuatu yang nggak mungkin kita kerjakan, yaitu kita disuruh mengamalkannya sekaligus kita disuruh untuk kita dilarang untuk mengamalkannya. Bingung jamaah? Memang rada antep ini pembahasan ini. Ya, karena tadi baca juga ini kalau disampaikan subuh-subuh kok sawangan nih. Tapi apa, kita sederhanakan apa yang mungkin bisa dipahami saja. Wathani batilun li'annahu khilaful fard. Ya, maka kemungkinan yang kedua itu adalah batil. Ya, karena nggak mungkin itu bertentangan dengan apa yang diwajibkan kepada kita. Ya, kita ini diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu atau dilarang dari mengerjakan sesuatu. Nggak mungkin dua-duanya. Yang ketiga, idza kana al-fardu tawajjaha talab bihima falam yabqa illa al-awwal fayalzam minhu ma taqaddam. Kalau yang kita diwajibkan
antara perintah dan larangan. Kan itu kan, kita ini kalau nggak diperintahkan ya dilarang. Ya, mesti salah satu di antara dua hal itu. Kalau kalian mengatakan bahwa kita ini diperintahkan, ya, maka berarti kembali kepada kemungkinan yang pertama tadi, bahwasanya bagaimana dengan konsekuensi yang melarang. Ya, kalau kita cuma diperintahkan nggak mungkin, pasti kita juga dilarang dari sesuatu. Dan dua-duanya nggak mungkin kita jalankan secara berbarengan, seperti penjelasan yang pertama tadi. Wa in qil, kalau ada yang mengatakan yundor fi kulli dalilin ila halatin dunal ukhra au syakhsin dunal akhar fala yakunu hina idzin khilaf wa hadha huwal matlub. Kalau ada yang mengatakan ada dalil-dalil yang bertentangan itu. Kok bisa bertentangan? Iya, karena dilihat dalilnya itu. Dalilnya itu dilihat terkadang satu kondisi, dalil yang satu mengatakan itu boleh karena satu kondisi, sedangkan dalil yang satu mengatakan nggak boleh karena kondisi berbeda. Atau misalnya kalau ada dalil yang bertentangan, maksudnya adalah yang satu itu diperintahkan bagi orang tertentu, sedangkan yang satunya tidak diperintahkan bagi orang yang lain. Ya, kayak misalnya Allah mengatakan yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya, hendaklah para wanita-wanita itu mereka menjulurkan jilbab-jilbabnya. Nah, maka ayat ini hanya diperintahkan untuk muslimah, kaum wanita, tidak diperintahkan kepada kaum laki-laki. Maka kalau kalian maksud pertentangan itu modelnya seperti tadi, maka itu bukan pertentangan namanya. Ya, itu bukan pertentangan, ya memang itu perintah. Ya, Allah mengharamkan misalnya innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla li ghairillahi bi. Famanitturra, kata Allah, sesungguhnya yang diharamkan atas kalian adalah bangkai atau darah dan darah. Kemudian khinzir, daging babi, dan apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra, barang siapa yang terpaksa. Nah, kata mereka ini bertentangan. Kita jawab enggak, itu bertentangan. Karena yang satu diharamkan kalau dalam kondisi tidak darurat, maka diharamkan itu semua. Sedangkan dibolehkan ketika kondisi darurat. Ya, maka kata beliau ini fala yakunu hina idzin khilaf, itu namanya bukan khilaf, bukan pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hadza huwal matlub, itu yang memang dituntut di dalam syariat. Yang kelima, dalil yang kelima. Ittifaqul ulama ala itsbatit tarjih bainal adillatil muta'aridah idza lam yumkin al-jam'u. Para ulama sepakat untuk melakukan tarjih. Ya, tarjih adalah yaitu mana yang paling rojeh apabila ada dalil-dalil yang bertentangan. Kalau memang tidak bisa dijamakkan antara dua dalil tersebut. Ya, contoh misalnya dalil yang bertentangan tentang apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak. Ya. Ada dua dalil yang mengisyaratkan bahwa yang satu membatalkan wudhu, sedangkan yang satu tidak membatalkan wudhu. Maka dua dalil ini seakan-akan bertentangan, tapi bisa dijamakkan oleh para ulama. Bagaimana menjamakkannya? Yaitu dilarang atau dikatakan batal wudhunya apabila menyentuh kemaluan dengan syahwat. Ya, adapun menyentuh kemaluan tanpa syahwat, maka itu tidak membatalkan. Ya, maka bisa digabungkan. Nah, yang dibicarakan di sini adalah melakukan tarjih apabila ada dua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin bisa digabungkan. Wa annahu la yasihhu i'malu ahadid dalilainil muta'aridaini juzafan min ghairi nadhar, dan tidak dibolehkan, kata beliau,
mengamalkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan tadi, diamalkan secara acak, random. Ya wis opus pokoknya lakonono sing ndi sing karepmu wis random gitu. Enggak boleh. Ya harus ada tarjih terlebih dahulu. Wal qawlu bi wuqu'il khilaf bainal adillati yarfa'u babat tarjih jumlah. Nah, pendapat yang mengatakan ada pertentangan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ini hakikatnya mengangkat tarjih, menghilangkan tarjih. Kenapa? Biarkan sudah dalil-dalil itu bertentangan. Silahkan mengamalkan apa yang ada di dalam dalil-dalil tersebut. Yang nggak usah dilakukan tarjih. Idla faidata fihi, karena nggak ada faedahnya kalau kita melakukan tarjih di antara dua dalil yang bertentangan itu. Wala hajata ilaihi ala fardhi thubutil khilaf, dan tidak ada kebutuhan juga untuk melakukan tarjih di antara dua dalil yang bertentangan karena mereka meyakini adanya khilaf antara dalil-dalil tersebut. Kemudian yang keenam, kata beliau, annahu syai'un la yutasawwar li'anna dalilainil muta'aridaini idza qasadahuma asy-syari'u mathalan lam yatahassal maqsudah li'annahu idza qala fi syai'il wahid if'al la taf'al la yumkin an yakuna al-mafhumu minhu talab al-fi'li aw tarkahu fala yatahassal lil mukallaf fahmut taklif. Kata beliau, pemahaman yang mengatakan adanya pertentangan antara dalil-dalil itu adalah pemahaman sesuatu yang nggak bisa dimengerti sama sekali. Kenapa demikian? Karena dua dalil yang bertentangan, apabila memang betul itu yang Allah inginkan, ya Allah memang menginginkan dua dalil bertentangan, maka berarti Allah memang menginginkan umatnya, hambanya untuk bingung. Ya berarti memang Allah menginginkan umatnya untuk bingung. Kenapa? Karena umatnya nggak akan paham apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua dalil yang bertentangan ini. Contohnya tadi, ada dua dalil yang bertentangan. Yang satu, if'al, kerjakan ini. Dalil yang kedua mengatakan la taf'al, jangan kau kerjakan. Kita sebagai hamba Allah ngeluh ndak? Ngeluh. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka ini sesuatu yang nggak mungkin bisa dipahami. Baik, itu selesai dari pembahasan pertentangan antara dalil. Nah, sekarang pembahasan berikutnya yaitu akal yang waras, yang belum terkontaminasi dengan filsafat. Yang biasanya ngerusak akal ini filsafat atau ilmu kalam. Akal yang waras, yang masih putih bersih, itu tidak akan mungkin menentang dalil. Ya, akal yang waras tidak akan mungkin menentang dalil. Justru sebaliknya, dalil-dalil itu pasti sejalan dengan akal yang waras. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas hal ini, yang bahkan para ulama saja mengatakan orang yang membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ini itu ya bisa membuat usianya itu cepat tua, belum waktunya. Ada yang tahu apa nama kitabnya? Dar'u ta'arudil akli wan naql. Ya, dar'u ta'arudil akli wan naql, meninggalkan pertentangan antara dalil dengan akal. Di situ beliau banyak membantah ya ahlul bid'ah, terutama dari kalangan mutakallimin, dari kalangan Asy'ariyah yang mengedepankan akal daripada dalil apabila terjadi pertentangan antara akal dan dalil. Ini konsep dasarnya Asy'ariyah, bahkan dijadikan sebagai asas dari pemahaman Asy'ariyah oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, yaitu takdimul akal alan naql, mengedepankan akal daripada dalil apabila terjadi pertentangan antara akal dengan dalil itu. Ya, konsep sederhananya yang sudah pernah kita sampaikan antara tukang becak sama dokter. Masih ingat? Ya, alasannya karena akal yang menunjukkan kepada dalil. Maka ketika terjadi pertentangan, kembalinya ke akal karena akal yang menunjukkan ke dalil.
Ya, ibaratnya seperti dokter dan tukang becak yang pernah kita sampaikan itu. Ya, ada orang sakit. Kemudian dia tanya kepada tukang becak, "Pak, sakit saya ini, tak enak badan. Ada dokter dekat sini mana?" "Oh, ono, melok." Diinterno ambek tukang becak ini. Sampai ke tempat dokternya, kata orang ya, "Enten ono ya, nanti pulang bareng lagi." Oke. Masuk dia. Diperiksa sama dokternya sampai akhirnya dikatakan kau kena sakit ini gara-gara ini, kemudian ini resepnya. Balik ke tukang becak. Kata tukang becaknya, "Gimana Pak tadi Pak? Apa kata dokternya?" "Iya, kata dokternya ini saya ini katanya sakit ini dan ini, gara-gara saya ini makan ini dan ini. Ya, sekarang saya disuruh untuk menebus obat ini." Kata tukang becaknya, "Salah Pak dokternya itu Pak." Bayang cari tukang becak, salah itu dokternya Pak. Ya, gak ngono sing tepak itu. Yang benar itu sampean itu sakit ini dan ini. Ya, dan harusnya sampean itu mengkonsumsi obat ini dan ini. Ojo ditebus resep. Nah, kata orang yang sakit tadi, dia lebih percaya kepada ucapan siapa? Dokter atau tukang becak? Dokter dong. Ya, dia mengatakan, "Oh, gak bisa Pak, ini dokter." Ya, Anda siapa kok menentang ucapan dokter? Terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf antara dokter dengan tukang becak. Nah, pasiennya tadi lebih memilih pendapatnya dokter. Ngamuk becak, "Kok berani-beraninya kau lebih mengedepankan ucapan dokter daripada ucapan saya? Yang menunjukkan sampean ke dokter siapa?" Paham ya? Yang menunjukkan Anda ke dokter siapa? Sebelumnya Anda nggak tahu dokter ini di mana. Saya yang menunjukkan Anda ke dokter. Lah kok sekarang ketika saya bertentangan dengan dokter, Anda memilih ucapannya dokter? Ini analoginya. Kata mereka, akal itu mengarahkan kepada dalil. Sing kenalno dalil iki akal. Kemudian ketika dalil bertentangan dengan akal, ya balikin nang akal. Soalnya sing dudui pertama kali dalil, sing kenalno dalil pertama kali sapa? Akal. Itu. Karena sudah disampaikan ininya, maka harus dibantah ya. Ini kita ambilkan dari referensi yang lain. Kita bawakan dari kitab Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan annal mutakallimin i'tamadu 'alal qanunil kulli fi raddi adillatis sifat. Orang-orang ahli kalam mereka bersandar dengan qanun kulli. Ya, dengan undang-undang universal. Ya, apa itu undang-undang universal tadi? Takdimul akal alan nakal, mengedepankan akal daripada dalil. Mereka bersandar dengan akal untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya wajah. Oh, nggak mungkin Allah punya wajah. Kok bisa? Iya, nggak masuk akal. Masa Allah punya wajah? Allah tinggi di atas. Oh, nggak masuk akal. Ya, kenapa? Sebelum adanya arsy, ya, maka Allah di mana dong kalau kayak gitu? Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nggak masuk akal. Kenapa? Bumi itu bulat. Ya, kalau pada sepertiga malam terakhir Allah turun, maka berarti Allah keliling. Karena pasti dalam 24 jam ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Ya, ketika Surabaya mengalami sepertiga malam terakhir, berarti Allah meninggalkan mana? Jakarta. Ya, enggak sih. Ya, Papua. Ya, berarti Allah meninggalkan Papua menuju ke Surabaya misalnya. Ya, nanti sepertiga malam terakhir berikutnya di Jakarta. Berarti Allah meninggalkan Jakarta, Allah meninggalkan Surabaya dan menuju Jakarta. Ikulah akalmu itu. Ya, siapa yang berpindah-pindah kayak gitu? Itu sifat siapa itu? Sifat makhluk. Iya, sifat makhluk berpindah-pindah seperti itu. Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Okay. Maka mereka menggunakan akal untuk menolak sifat-sifat Allah. Wa huwal qanunul ladzi qa'adahu ar-Razi wa qad takallama bihi qablahu kal Juwaini fi kitabih al-Irsyad bal kalamu Abil Hasan al-Asy'ari yadullu alaihi
Wa huwa idza ta'aradal aqlu wan naqlu fa innal aqla yuqaddam 'alan naql. Kata beliau, konsep ini digagas oleh Fakhruddin Ar-Razi. Sebelum Fakhruddin Ar-Razi juga sudah dibicarakan konsep ini oleh Al-Juwaini. Al-Juwaini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Siapa dia? Al-Juwaini. Julukannya apa? Imamul Haramain. Ya, dalam kitabnya Al-Irsyad. Dan juga sudah dibicarakan juga sebelumnya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Ya. Apa itu? Dia mengatakan apabila bertentangan antara akal dengan dalil, maka akal lebih diutamakan, didahulukan daripada dalil. Ya, ini diantara asas landasan berpikirnya Asy'ariyah, yaitu mengutamakan dalil. Ini ucapan tokoh-tokoh mereka. Wa hadzal qanunul kulli qanunun batil. Undang-undang ini adalah undang-undang yang batil. Wa mafaduhu annal aqla muqaddamun 'alan naql. Ya, di mana hasilnya mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kata beliau menukil ucapannya Ar-Razi. Ya, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, "Idza ta'aradal aqlu wan naqlu." Apabila bertentangan antara akal dengan dalil, fa imma an na'mal bikilaihima, maka kita amalkan dua-duanya. Wa hadza tanaqudun, dan ini sangat kontradiktif. Ya, gimana kita mengamalkan dua hal yang bertentangan seperti tadi? If'al dan la taf'al. Ya, kayak tadi misalnya Allah mengatakan Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Itu dalil. Sedangkan akal menolak hal tersebut. Maka kata beliau, mungkin kita amalkan dua-duanya. Kita meyakini Allah turun juga, dan kita meyakini Allah tidak turun. Bisa? Nah, bisa. Ini kata beliau tanaqud. Wa imma an nada'a kilaihima wa hadha khata'un. Atau kemungkinan kedua kata Ar-Razi, kita tolak dua-duanya. Dalilnya kita tolak, akal juga kita tolak. Dan ini juga nggak mungkin, khata'. Ini keliru justru. Wala budda an na'mala bi ahadihima. Maka tersisa satu kemungkinan. Kalau pertentangan antara akal dan dalil, jalan keluarnya cuma satu, yaitu kita mengamalkan salah satunya saja. Diamalkan dua-duanya nggak bisa, ditinggalkan dua-duanya juga nggak mungkin. Maka yang tersisa satu, kita mengamalkan salah satunya. Wa imma an yuqaddaman naqlu 'alal aql fala yasihhu. Nah, tersisa satu, apa itu? Kita dahulukan dalil daripada akal. Apa kata Ar-Razi? Fala yasihhu, maka itu tidak benar. Kalau kita mendahulukan dalil daripada akal, maka itu tidak benar. Li anna naqla la yufham illa bil aql. Kenapa nggak boleh mendahulukan dalil? Karena dalil tidak akan mungkin bisa dipahami kecuali dengan akal, kata dia. Fal aqlu huwal asl. Nah, ini kata Ar-Razi, sama seperti tukang becak tadi. Akal itu adalah asal. Asalnya itu akal, bukan dalil. Ya, faidan nuqaddimul aqla 'alan naql. Karena akal itu adalah asal, maka kita lebih mendahulukan akal daripada dalil. Jadi akal itu tadi tukang becak. Ya, dia yang asalnya. Ya kan, pasien tadi itu pertama ketemu siapa dhisik? Tukang becak itu dokternya dhisik. Tukang becaknya dulu, baru sama tukang becak ditunjukkan ke dokter. Maka demikian juga dengan manusia, maka dia punya akal dulu. Baru nanti akal ini yang mengarahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka berarti akal itu asal. Ya, akal itu asal. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah taba'un lil akal, mengikuti akal. Rusak nggak? Rusak. Ya. Kata beliau, hadzal kalam fi dhahirihi idza sami'tahu wa qara'tahu dhanantahu qawiyan. Ucapan Ar-Razi tadi,
ya, yang mengatakan kalau terjadi pertentangan antara dalil dengan akal, maka kita amalkan dua-duanya dan itu nggak mungkin, atau kita tolak dua-duanya dan itu nggak mungkin, maka kita amalkan salah satunya, yaitu kita dahulukan dalil daripada akal, dan ini nggak benar. Yang benar adalah kita dahulukan akal daripada dalil, karena akal itu adalah asal. Anda ketika membaca ucapan ini, kata beliau, zahirnya seakan-akan ini ucapan yang sangat kuat sekali. Ya, ucapan yang sangat dahsyat sekali. Ya, orang awam dikasih seperti ini, iya. Apalagi diperkuat dengan hadis palsu. Dan ini banyak disampaikan oleh khotib-khotib. Apa itu? Lupa awalnya. La dina liman la aqlalahu. Ya, ad-din inna din huwal aql. Fala dina liman la aqlalahu. Atau yang semisal dengan itu. Sesungguhnya agama ini adalah akal. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Ya. Bahkan ada seorang budayawan yang nyambi jadi ustadz, ya, di negeri kita, ya, yang pernah viral dulu mengatakan Presiden Fir'aun, ya, tahu ya? Dia pernah mengatakan bahwa agama ini bukan Quran, Islam itu bukan Quran, Islam itu bukan hadis, Islam itu bukan syariat, tapi Islam itu adalah akalmu, kata dia. Apa dalilnya? Makanya banyak Allah sering mengatakan afala ta'qilun, afala ta'qilun, katanya gitu. Ini laris, apalagi orang-orang anak-anak. Makanya banyaknya digandrungi sama siapa? Mahasiswa-mahasiswa. Ya, lihat kajian-kajiannya dia itu kebanyakan di kampus-kampus. Ya, meracuni otak-otak mahasiswa. Sok ilmiah. Seakan-akan itu adalah ilmiah. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annal aqil law fahimahu lastahya min dzikrihi. Wa radda alaihi min aujuhin katsiratin rahimahullahu minha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang berakal kalau seandainya dia paham dengan konsepnya Ar-Razi tadi, maka dia malu untuk mengucapkan seperti itu. Ya, izin dia, malu dia akan mengucapkan seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, la nusallimu bi anna bainal aqli wan naqli ta'arudan fa innal aqla sahih la yukhalifun naqlas sharih. Kata beliau, kita tidak menerima pernyataan yang mengatakan bahwa adanya pertentangan antara akal dengan dalil. Ini kita luruskan dulu, kata beliau. Tidak mungkin ada pertentangan antara akal dengan dalil. Maka akal yang sehat itu pasti sejalan dengan dalil yang sahih. Dalil yang sahih pasti sejalan dengan akal yang sehat. Ya. Karena tadi orang yang berakal sehat, ya, dia itu nggak harus paham 100%. Karena akal ini punya apa? Punya keterbatasan. Ya, akal digunakan untuk memahami, menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun hakikatnya dia akalnya nggak bisa membayangkannya, menjangkau. Ya, akalnya nggak bisa menjangkaunya. Ibarat gini jamaah, ini orang balul atau orang pintar ini. Pasien lagi. Ada pasien sakit, kemudian dokternya bilang, waduh Pak, ini kalau sakitnya kayak gini, sampean harus operasi. Ya, sampean harus operasi ini, karena sakit saya ini parah. Nah, kata orangnya, pasiennya tadi, operasi gimana dok? Coba jelaskan kepada saya, apa operasi itu? Ya, bagaimana operasinya? Dijelaskan sama dokternya. Jadi Pak, ini bagian dalam Anda ini ada namanya, jadi dia nggak belajar organ tubuh, ya dia nggak pernah nggak pernah tahu dalam tubuhnya bagaimana, ya pokoknya nggak tahu anatomi tubuh, nggak tahu dia. Dijelaskan sama dokternya. Nah ini Pak, tugasnya adalah untuk ini dan ini. Ya, kayak anak kemarin lah.
Ya, dijelaskan bahwa di hidung ini ada konka. Konka ini fungsinya adalah untuk mengatur suhu yang masuk, udara yang masuk, supaya udaranya itu nggak terlalu dingin yang masuk. Ya, terus di sini ada sensor yang memicu untuk ini. Ya, mantuk-mantuk tok gitu loh. Nggak paham. Nah, kemudian pasien ini tadi dijelaskan sama dokternya. Setelah panjang lebar dijelaskan, ya karena dia memang nggak paham, dia mengatakan, nggak paham dok, saya dok. Ya, apa yang tadi Anda jelaskan itu nggak paham. Ya, akalnya itu memang nggak sampai situ, dia nggak bisa menjangkau. Apalagi dengan bahasa-bahasa medis. Dokternya jelaskan ini dengan bahasa medis. Dijelaskan lagi sama dokternya, operasi itu gini. Tetap nggak paham dia. Maka karena dia nggak paham, akalnya nggak tutup, nggak masuk akal, maka ditolak operasinya. Wis dok, saya nggak tahu, akal saya nggak bisa nyampe ke operasi itu. Nggak paham saya dengan operasi ini. Berarti saya nggak jadi operasi. Kata dokternya, loh, sampai nggak jadi operasi mati loh. Kata dokternya gitu. Kalau nggak dioperasi segera mati ini nanti sampean. Ya apa dok? Saya nggak paham. Akal saya nggak bisa menjangkau apa itu operasi itu. Ini orang balul apa goblok? Balul. Ya sama ini orang-orang yang menolak ayat-ayat karena akalnya nggak bisa menjangkau. Nah, karena akalnya nggak bisa menjangkau, maka ditolak ayat-ayatnya. Sama seperti tadi, karena operasi ini nggak bisa dijangkau dengan akalnya, maka ditolak operasinya tadi. Ya, maka kata beliau, kita tidak meyakini adanya pertentangan antara dalil dengan akal. Akal yang sehat pasti akan menerima dalil. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Masih ada bantahan tentang konsep mengedepankan akal daripada dalil. Ini bantahan-bantahan dinukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.